Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan dalam ruang diskusi yang luar biasa, yaitu Ngopi Series 2, Ngobrol Pintar dan Inspiratif dengan tema besar yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu mahasiswa bisa apa? Perkenalkan, saya Donna Lestari selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Baik, baik, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Imran SEMM sebagai Wakil Rektor 3 Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Yang kami hormati Bapak Kuliman SEMSI, Ketua Program Studi S1 Manajemen. Kemudian Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir, seluruh panitia, dan tentunya teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Semoga diskusi ini tidak hanya menjadi bagian ajang ngobrol, tapi juga ajang menyalakan inspirasi dan bentuk pola pikir baru bagi kita sebagai mahasiswa. Oke, sebelum kita mulai, izinkan Dona memperkenalkan tiga narasumber luar biasa kita pada malam hari ini. Boleh, yang pertama ada Bang Johari Aditya Putra, Presiden Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Halo Bang Jo. Siap, makasih Bu Moderator. Oke. Selanjutnya ada Bang Dedi Irwansyah, yang merupakan Presiden Mahasiswa UNAN, mahasiswa Fakultas Hukum, aktif dalam berbagai organisasi strategis seperti BEM KM UNAN, LPI FHUA, serta memiliki deretan prestasi yang begitu luar biasa. Halo Bang Dedi, boleh sapa audiensnya Bang? Halo Dona, halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, selamat malam dan terima kasih. Baik, selamat malam Bang Dedi. Selanjutnya ada yang terakhir narasumber kita, Bang Edwin Martinez, SIP, seorang trainer nasional, public speaker, dan mahasiswa berprestasi. Beliau juga lulusan HI UNAN yang telah melatih lebih dari 30 kampus menjadi Best Delegation Asian Youth Summit dan kini juga aktif sebagai tenaga ahli DPRD Sumbar. Boleh, halo Bang Edwin. Halo moderator, izin saya off cam dulu sebentar karena ini ada technical issue. Bentar lagi on cam. Thank you ya. Ya, terima kasih Bang. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran abang-abang semua. Kami sangat antusias untuk belajar dan berdiskusi bersama pada malam hari ini. Oke, sebelum masuk ke sesi inti, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan Zoom agar diskusi kita berjalan dengan nyaman. Kepada seluruh peserta, harap menggunakan nama asli di akun Zoom untuk keperluan dokumentasi dan juga sertifikat. Kemudian selama sesi pemaparan berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mikrofon. Gunakan fitur raise hand atau chat saat ingin bertanya. Kemudian link absensi akan kami bagikan di room chat. Dan wajib diisi untuk mendapatkan e-sertifikat dari para panitia. Kemudian juga dimohon untuk menjaga etika selama berdiskusi, baik di chat maupun saat bertanya secara langsung. Oke, untuk selanjutnya, boleh kita akan memasuki sesi pemaparan dari para narasumber. Setiap narasumber akan diberikan waktu sekitar 10 sampai 12 menit untuk menyampaikan Dona, pendapatnya, halo Dona, pemaparannya. Dona, sedikit sambutan dulu Dona, kata sambutan belum masuk ke Eh, materi. oh iya, maaf, maaf sebelumnya. Sebelumnya untuk acara malam hari ini kita dengarkan kata sambutan
dari Bapak Imran SEMM, selaku Wakil Rektor 3. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih MC sekaligus moderator Dona Lestari. Sebelum kita mulai, tadi MC Dona sudah berikan semacam guide ya untuk mengikuti acara ini, bahwasanya peserta diminta untuk on kamera, kecuali tadi yang sudah izin narsum ya, Edwin Martinez. Silakan semua mahasiswa tunjukkan semangatmu, hidupkan kamera ya, biar kita saling kenal, biar semuanya saling tahu ya. Ini abang-abangnya ini sudah dari jauh-jauh, nggak kenal nih nanti sama mahasiswa-mahasiswi TBHAS. Oke, silakan. Di mana ada Desma, ada Farid, Zuri. Nah, kecuali ada M record only ini kayaknya nggak apa-apa nih. Off kamera ya. Kayaknya admin nih. Baik, tuh Ahmad Fitra dari Pasaman jauh-jauh nih buka kamera. Ayo yang lain. Yang Bukit Tinggi. Mana suaramu? Hidupkan kameramu. Insya Allah nanti tampil di YouTube, Pak. Nah, itu Acara dia. kita ini. Apalagi ini direcord, tampil di YouTube. Wah, ini sangat luar biasa ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang saya hormati Pak Kuliman selaku Kaprodi Manajemen yang tanpa henti memberikan spirit pada mahasiswa, terutama prodi manajemen ya. Walaupun yang hadir di sini ada akuntansi, ada bisnis digital, ya. Semuanya menyatu dalam sebuah agenda yang luar biasa. Agenda yang mempertemukan orang-orang hebat, para aktivis, mahasiswa-mahasiswi yang bersemangat, mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi. Seterusnya, pada mahasiswa ITBHAS yang saya banggakan, masuk di sini juga ada Ketua BEM ya, Presbem ITBHAS yang sudah mengukir rekor baru untuk menjadi Ketua BEM pertama yang terpilih 2 periode. Ini sebuah prestasi yang tidak semua orang bisa ya. Dan juga kepada seluruh mahasiswi ITBHAS yang lainnya ya. Dan teristimewa ya, saya banggakan juga nih kepada alumni ya, narasumber ya, alumni UNAN, Edwin Martinez, Coach Edwin Martinez ya. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya. Termasuk juga ini ada Abang Dedi Irwansyah. Ya, terima kasih juga Dedi atas kesediaannya dan waktunya. Mudah-mudahan nanti dalam sesi berbagi ini semuanya masing-masing kita memperoleh tambahan pengetahuan, tambahan ilmu ya, seperti yang sering kita dengar ceramah dari ustaz-ustaz kita yang pernah satu kali menyampaikan bahwasanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang ilmu itu menjawab dengan beragam
jawaban dari banyak orang tentang ilmu itu. Di antaranya adalah ketika ditanya bagaimana pendapat Ali tentang ilmu, Ali menyampaikan bahwa ilmu itu lebih utama dari harta. Kenapa demikian? Harta harus kita jaga, sedangkan ilmu akan menjaga kita. Kemudian harta itu akan habis jika digunakan, sedangkan ilmu jika digunakan dia akan berkembang, akan bertambah. Nah, ini kata kuncinya sekarang ini. Ilmu yang dibagi sesama kita ini akan bertambah, akan berkembang. Misalnya Coach Edwin, Coach Dedi ini sama Presbem Johari, Aditya, berbagi ilmu misalnya. Itu ilmunya akan bertambah, akan berkembang. Semakin kuat nanti keilmuannya. Dan yang lain pun tentu akan mendapatkan ilmu-ilmu jika itu dianggap sesuatu yang baru bagi dirinya. Kalaupun sudah pernah mendapatkannya, itu semakin memperkuat, memperkokoh keilmuannya. Kemudian ilmu juga tidak akan habis digunakan, sedangkan harta tadi habis digunakan. Nah, ini artinya apa? Ilmu lebih berharga dari harta. Dan satu lagi adalah pertemuan ini menjawab tantangan zaman sekarang ini, di mana relasi, di mana network itu, jaringan, itu sangat berguna dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih Pak Kuliman selaku Kaprodi yang sudah memfasilitasi mahasiswa sehingga bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa ini, yang berprestasi untuk berbagi pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Sekali lagi terima kasih kepada narsum dan kepada semuanya yang telah hadir. Selamat berdiskusi, selamat berbagi. Itu saja sambutan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan setelah ini saya izin juga ya, left dari grup tanpa mengurangi penghargaan pada acara ini karena ada agenda yang harus dilaksanakan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semakin kokoh dalam menjalin relasi ini seterusnya setelah acara ini dan semakin berkembang, semakin bertambah ilmunya. Demikian saja. Salah jangan banyak maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya kami izin untuk sesi foto bersama terlebih Oke, dulu di siap. awal kegiatan pada malam hari ini. Oke, silakan. Boleh semua peserta untuk on cam. Oke, kita ambil tangkap layar. Boleh, semua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, next. Baik, terima kasih Bapak Imran SEMM atas sambutan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Beliau selalu mendukung apapun itu acara mahasiswa selagi itu adalah kegiatan yang positif tentunya. Baik, terima kasih Dona. Pak izin ya, Coach Edwin, Coach Dedi, Coach Johari, Siapa? semuanya ya izin ya. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi pertama, pemaparan dari para narasumber. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan, kami memberikan setiap narasumber waktu 10-12 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Kita mulai dari Bang Johari. Bang Johari Aditya, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat,
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Buliman dan Bapak Imran serta Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Terkait tema perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu mahasiswa bisa apa. Nah, ini kan menjadi salah satu tolak ukur kehidupan seorang mahasiswa nantinya. Mahasiswa ini apakah hanya untuk sekedar jadi seorang mahasiswa atau masih adakah pergerakan lain yang ada dalam hatinya? Tentu banyak pertimbangan yang harus kita hadapi ke depannya. Nah, di sini mungkin nanti kita akan mendengarkan pula uh, beberapa wajangan nanti ya yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber lainnya yang mana kalau track record nggak usah ditanya lagi begitu, moderator. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terkait lebih lanjutnya nanti kalau ada pertanyaan, kalau bisa nantinya saya dijawab, saya akan mencoba menjawab. Kalau nggak, saya akan minta tolong kepada Ibu moderator nanti. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jo. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari Bang Deddy Irwansyah terkait dari tema kita pada malam hari ini, yaitu mahasiswa bisa apa? Boleh kepada Bang Deddy, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Dona. Suara saya jelas ya, Dona ya? Jelas Bang? Oke, terima kasih, izin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sebenarnya yang terhormat izin ya Pak Wakil Rektor 3, Pak Imran SEMM, dan Bang Kuliman, saya izin manggilnya Abang ya. Nah, kebetulan beliau adalah alumni saya, dan narasumber yang pada malam hari ini yang narasumber luar biasa. Jadi waktunya sekitar 10 sampai 12 menit. Ya, kalau berbicara tentang mahasiswa bisa jadi apa, waktu tersebut sangat sedikit ya. Tapi saya coba untuk ringkas dan eh, lebih sedikit, nanti lebih banyaknya kita mungkin di sesi diskusi. Izin rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya menyampaikan bukan sebagai pemateri ya. Karena saya masih mahasiswa juga sama seperti kawan-kawan, tapi saya coba berikan apa yang saya dapat ataupun sepengalaman saya yang sudah saya lewati. Berbicara tentang mahasiswa mau jadi apa, sekarang pukul 20.36, kalau di jam HP saya berarti sekitar 20.46 ataupun 20.48 ya, batas saya menyampaikan pengalaman saya. Saya coba berangkat dari peran pergerakan mahasiswa. Ada 5. Yang pertama itu ada Agent of Change, Iron Stock, Guardian of Value, Moral Force, dan Social Control. Saya coba untuk berfokus pada 5 poin ini, kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 5 hal yang bisa dilakukan peranan mahasiswa pada saat sekarang, dan ini sudah terjadi dan sudah dilakukan di mahasiswa sebelum-sebelum kita, bahkan mungkin sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, dan akan dilakukan untuk orang-orang yang akan datang. Berbicara tentang mahasiswa mau jadi apa, eh, sang apa namanya, garis besarnya adalah mahasiswa itu bisa jadi segalanya. Kita lihat sekarang orang-orang yang menjabat di pemerintahan adalah mereka dulunya mahasiswa, orang-orang kemudian mengisi pos-pos di perusahaan mereka adalah mahasiswa, orang-orang yang melahirkan ide-ide baik dan ide-ide bagus dan ide-ide yang luar biasa itu adalah mereka mahasiswa. Jadi kalau berbicara tentang mahasiswa mau jadi apa, mahasiswa bisa menjadi segalanya. Tinggal lagi bagaimana kemudian mahasiswa itu untuk kemudian mereka yang mau jadi apa. Jadi kalimat mahasiswa mau jadi apa sebenarnya itu dikembalikan kepada diri masing-masing. Kalian, aku, kita semua mau jadi apa. Kalau kita mau jadi pemerintahan, mengisi pos di pemerintahan, maka kita akan bisa di sana. Kalau kita mau menjadi orang yang biasa-biasa saja, kita bekerja dari pagi sampai malam, pagi sampai sore, kemudian pulang ke rumah, kita bisa. Jadi mahasiswa mau jadi apa, itu tergantung kita, kalian mau jadi apa. Berbicara tentang 5 poin yang saya sampaikan di awal, yang pertama adalah agent of change, agen perubahan. Ya, mahasiswa bisa merubah situasi ataupun keadaan yang terjadi. Saya ambil contoh ya, karena kebetulan saya sedikit background agak
pergerakan ya, kawan-kawan semuanya, di perubahan yang reformasi. Karena kebetulan di 20 Mei kemarin adalah hari reformasi. Dan perubahan itu turunnya Soeharto jadi presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie itu adalah peran mahasiswa di sana. Bisa kita lihat ribuan mahasiswa kemudian turun ke jalan, ke gedung DPR, dan terjadilah reformasi ataupun pergantian presiden yang awalnya Soeharto menjadi B.J. Habibie. Dan ini salah satu hal ataupun maksud dari agent of change tadi, pembawa perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan mahasiswa, notabene-nya bukan mahasiswa. Kemudian adalah iron stock. Mahasiswa ini adalah sumber ataupun orang-orang yang akan melanjutkan pos-pos ataupun regenerasi. Sederhananya adalah yang saya sampaikan di awal, pemerintahan itu diisi oleh orang-orang yang mahasiswa, orang-orang yang berkuliah seperti kita, orang-orang yang kemudian belajar di kelas juga, orang-orang yang kemudian berpikir kritis juga, orang-orang yang kemudian memunculkan ide-ide ataupun gagasan yang luar biasa. Dan mereka sekarang mengisi pos-pos itu. Dan kita yang di sini yang notabene-nya adalah mahasiswa, kawan-kawan dari ITBHAS, Jago Salim, saya dari Universitas Andalas, kita akan kemudian menjadi orang-orang seperti itu, entah itu nanti ke pemerintahan ataupun sesuai dengan bidang kita. Jadi iron stock itu adalah uh, apa namanya cadangan pemimpin bangsa. Jadi kita ini akan menjadi seperti mereka dan mereka adalah seperti kita di sebelumnya. Kemudian adalah guardian of value ataupun penjaga nilai. Nah, jadi memang mahasiswa ini memiliki pemikiran yang kritis, memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mahasiswa. Saya sampaikan seperti itu. Karena mahasiswa berpikir tentu saja dengan kajian, dengan pemikiran yang sudah terdidik lah ya bahasanya, ataupun sudah dibekali dengan ilmu-ilmu ataupun etika. Nah, jadi penjaga nilai ini adalah mahasiswa memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai tadi, nilai-nilai demokrasi barangkali, ataupun nilai-nilai adat ya. Kalau berbicara tentang adat di Sumatera Barat, mahasiswa yang menjaga. Nah, di sanalah mahasiswa berperan sebagai guardian of value tadi. Kemudian ada moral force. Jadi berbicara tentang moral, berbicara tentang perilaku, tentu kita sangat berbeda dengan masyarakat yang notabene-nya mereka adalah masyarakat yang tidak berkuliah. Saya tidak menghina ya, ataupun tidak menurunkan mereka yang tidak berkuliah dan mengagungkan kita yang berkuliah, tidak. Tapi tentu berbeda dengan kita yang sudah berkuliah di di ruangan kelas, kita mendapatkan masukan dan saran dari dosen kita mendapatkan pendidikan yang kita lakukan, tentu moral ataupun etika tentu sangat berbeda. Tentu sangat berbeda pemikiran ya, pemikiran moral perilaku tentu sangat berbeda. Nah, pada saat ini ketika kita menemukan mahasiswa yang ternyata moralnya sama dengan anak-anak yang tidak berkuliah, sama dengan anak-anak yang di luaran sana, nah, ini tentu dikembalikan kepada diri masing-masing. Apakah kita mahasiswa atau apakah kita orang-orang seperti preman ataupun orang-orang di luar sana. Jadi penjaga mahasiswa dimaksud dalam moral force ini adalah mereka menjaga nilai moral di dalam masyarakat. Ketika ada hal yang melenceng, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan moral, maka peran mahasiswa di sana. Mahasiswa yang kemudian menyampaikan ini tidak benar dan ini salah. Kemudian yang terakhir ada social control. Nah, jadi mahasiswa ini mengawasi kebijakan, mengawasi kontrol sosial. Ya, contohnya adalah ketika ada problem kebijakan yang muncul dan itu bertentangan dengan etika, bertentangan dengan hak-hak orang banyak, tentu adalah mahasiswa yang berperan di sana. Ya, kalau yang terdekat adalah tentang revisi Undang-Undang TNI ya, kalau berbicara tentang ranah pergerakannya, tentu mahasiswa yang turun ke jalan kemudian bersuara bahwasannya ini tidak benar, ini mengambil hak-hak orang banyak ataupun menyalahi aturan. Itu contoh kecil dari social control. Dan lebih besarnya di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini tentu kawan-kawan yang berasal dari notabene adalah masyarakat perkampungan ataupun yang merantau ya. Kalau kawan-kawan di Bukit Tinggi, saya di Kota Padang. Nah, tentu ketika kembali ke lingkungan kita, kembali ke rumah kita, tentu kita dipandang sebagai mahasiswa yang tentu kontrol sosialnya baik, kemudian moral kita baik. Tentu masyarakat akan berpandangan seperti itu. Nah, jadi dari kelima poin yang saya sampaikan tadi adalah ini adalah peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pada saat sekarang ini dan sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelum-sebelum kita. Tapi yang pasti saya ingin menyampaikan bahwasannya mahasiswa mau jadi apa, di awal kalimat sudah saya sampaikan.
mahasiswa mau jadi apa, itu tergantung kepada kita dan kawan-kawan semuanya, kita mau jadi apa. Kalau kita memilih untuk kemudian berdiam diri di rumah, ya tentu saja kita akan menjadi orang-orang yang berdiam diri. Tapi kalau kita mau mengambil langkah yang resikonya besar ya, ini kalau berbicara tentang kewirausahaan, walaupun saya anak hukum, tapi kalau konsep kewirausahaan itu ketika resiko yang diambil lebih besar, maka keberhasilan juga akan lebih besar yang didapat. Ya, sama dengan kita. Ketika kita mau ngambil langkah nih yang lebih sulit dan lebih susah dan lebih terjal, nah tentu rintangannya, tantangannya akan lebih besar. Ya sama kayak kita mau mendaki gunung. Kalau kita mau mendaki gunung itu kan tinggi ya. Nah, tapi kan itu yang buat kita jauh lebih tinggi. Nah, tapi itu tidak akan mudah gitu. Kalau kita memilih mau jadi apa dan standar mau jadi apa kita itu adalah standar yang tinggi, tentu juga akan sulit dan susah. Tapi itu akan bisa kita lalui dan sudah ada yang melalui itu. Tinggal lagi bagaimana kita untuk kemudian mau jadi apa. Jadi kembalikan tadi mau jadi apa. Jadi mau jadi apanya kita tuh bukan atas permintaan orang lain ataupun atas arahan orang lain, tapi dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita mau jadi apa. Mungkin itu Dona sedikit dari saya tentang mahasiswa mau jadi apa. Ya, karena kita di sini adalah notabene ya mahasiswa ya. Jadi mau jadi apanya kita itu dikembalikan kepada kita pribadi. Kalau kita mau jadi orang hebat, maka kita harus berproses dan sama seperti orang-orang hebat sebelumnya. Mungkin itu Dona dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Wow, sangat luar biasa ya. Terima kasih Bang Deddy atas pemaparan yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita langsung saja ke narasumber ketiga, yaitu Bang Edwin. Silakan Bang Edwin untuk menyampaikan pendapatnya terkait materi kita pada malam hari ini. Oke, sebentar ya, izin share screen ya. Ya, silakan Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pertama sekali kepada Bapak Imran selaku Wakil Rektor 3 yang sudah eh, menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga Kakanda, ya, saya manggilnya Kakanda ya, Abangda Kuliman. Beliau adalah pembina asrama saya dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa baru di UNAN. Dan ternyata hari ini beliau adalah seorang kaprodi ya, S1 Manajemen. Salam hormat untuk Bang Kuliman dan juga para narasumber yang hadir dari Presma ITB HAS, yaitu Adinda Johari Aditya, dan juga dari Presma UNAN, Adinda Dedi Irwansyah, dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Oke, karena waktunya sangat singkat ya, 10 menit, jadi mungkin saya akan coba fokus membahas hal-hal yang memang menjadi eh, topik ataupun kekhawatiran kita akhir-akhir ini selaku mahasiswa. Dengan judul Ngobrol Pintar, Mahasiswa Bisa Apa? Oke, saya mulai dengan sebuah premis terlebih dahulu. Ketahuilah teman-teman bahwa berstatus mahasiswa adalah sebuah privilege atau sebuah hak istimewa. Artinya apa? Nggak semua orang bisa jadi mahasiswa. Kenapa? Karena satu, kalau kamu mau menjadi mahasiswa, otomatis satu, kamu harus lulus dulu kan seleksi perguruan tinggi itu. Dua, kamu juga harus memiliki kemampuan finansial kan? Ya nggak? Ada banyak orang yang nggak bisa lanjut kuliah karena keterbatasan finansial. Atau yang ketiga, even misalnya punya masalah finansial, ya kamu setidaknya harus cerdas dan bisa mengikuti seleksi beasiswa. Artinya apa? Benar-benar teman-teman yang hari ini berstatus sebagai mahasiswa adalah orang-orang yang punya privilege, yang itu mungkin jumlahnya nggak sampai 10% di Indonesia ini. Jadi saya sampaikan, bersyukurlah, berbahagialah, dan berjuanglah. Oke, sebelum saya masuk kepada fokus materi kita pada malam hari ini, mungkin saya mau mulai dulu dari background kenapa materi ini muncul. Pertama, saya menyadari keresahan yang hari ini dialami oleh mahasiswa, ya, terutama teman-teman yang hari ini berusia rata-rata 20 tahun ya, ada yang 18, 19, 20, atau mungkin 21, 22, sedang ngalamin suatu krisis ya, katakanlah itu krisis identitas,
ataupun kecemasan ya, atau semacam istilah psikologinya tuh quarter life crisis ya. Kalian merasa kebingungan, apalagi di era medsos sekarang. Lihat medsos, buka Instagram misalnya. Teman-teman udah pada posting-posting keren-keren banget. Berprestasi, bawa medali, megang piala, jalan-jalan, jadi delegates, ikut ISMA, dan lain sebagainya. Dan ya, saya menyadari bahwa hal-hal seperti itu seringkali membuat kita ngerasa insecure, ngerasa khawatir, loh, orang udah kayak gitu, sementara gue gini-gini aja. Dan ya, saya pernah berada pada posisi itu. Satu. Yang kedua, ada juga teman-teman yang mungkin dari orang tua itu sudah ngasih semacam targetan. Kamu setelah tamat harus dapat kerja yang bonafit ya. Apakah misalnya harus lulus PNS ya, harus lulus BUMN ya, harus jadi dosen ya, macam-macam. Pressure itu seringkali membuat kita ngerasa kayak, waduh, gue bisa nggak ya mencapai itu? Dan nggak jarang beberapa kita itu ngerasa stres dan akhirnya ya nggak tahu mau ngapa-ngapain atau nge-freeze istilahnya. Nah itu problem kedua. Atau problem ketiga, ada juga mungkin dulu waktu masih menjadi siswa, dia berprestasi. Dia juara kelas, juara sekolah, juara umum maybe. Atau mungkin juara dalam olimpiade dan lain sebagainya. Lalu ketika dia menjadi mahasiswa, apalagi di perguruan tinggi yang notabene mempertemukan orang-orang hebat dari berbagai wilayah, dia langsung ngerasa kayak, waduh, ternyata nggak segampang itu ya. Dulu waktu siswa perasaan gue berprestasi, kok waktu mahasiswa sulit banget ya buat juara. Kayak ngerasa bukan siapa-siapa. Langsung tiba-tiba ya ngalamin kayak, waduh, gue kayaknya nggak berguna nih di sini. Dan akhirnya mulai melakukan ya hal-hal yang negatif. Nah, tiga problem tadi itu yang Abang rasa menjadi permasalahan utama terutama buat mahasiswa yang masih angkatan 1 ataupun angkatan 2. Kalau angkatan 3, 4 seterusnya gimana Bang? Lebih khawatir lagi. Gitu kan? Yang impian dulunya misalnya kayak saya nih, jurusan hubungan internasional dulu. Masuk tahun 1 semuanya cita-cita pengen jadi apa? Diplomat gitu kan. Tahun kedua, oh NGO. Tahun 3, pingin jadi PNS. Giliran udah tahun keempat dan sekitarnya, paling lulus lah gitu. Udah alhamdulillah gitu. Terjadi semacam degradasi impian. Dan sebenarnya inilah suatu fenomena yang cukup umum, tapi sebenarnya kalau kita sadar lebih awal, itu kita bisa mengantisipasinya lebih cepat dan kita nggak perlu ngalamin hal-hal yang sebenarnya bakal menjerumuskan kita sendiri. Nah, itu yang bakal Abang fokuskan pada malam hari ini. Kita bakal fokus ke tiga pertanyaan utama ini. Pertama, karakterku apa? Itu dulu. Nah, sekarang gini, kenapa kok penting buat kita nentuin apa karakter kita? Buat teman-teman yang suka ngegame, pasti tahu ya, kayak main Mobile Legends. Pilih karakternya apa. Ada yang marksman, ada yang tank, ada yang macam-macam lah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus cari tahu dulu, karakter kita tuh apa? Seorang organisatoris kah? Seorang mahasiswa berprestasi kah? Atau seorang pebisnis kah? Atau seorang apa? Atau mungkin bisa rangkap, terserah. Yang kedua, apakah aku bisa sukses? Nah, masalahnya adalah definisi sukses itu kan subjektif ya. Ada yang bilang lulus aja itu udah sukses. Ada yang bilang lulus itu harus jadi PNS. Ada yang bilang sukses itu kalau lu udah punya mobil, lu udah bisa naik haji, ya, dan macam-macam. Jadi, kalau saya di sini mendefinisikan sukses ini ya dalam artian kamu cukup puas dengan apa yang kamu hasilkan. Dan yang ketiga, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana caranya agar aku bisa sukses? Oke, kita pertama bicara tentang karakter dulu. Nah, kenapa karakter sepenting itu, teman-teman? Adik-adik semuanya. Kenapa? Simply karena di antara miliaran manusia, hari ini penduduk dunia sudah mencapai 7 miliar. Ya, sekarang pertanyaan utamanya, gimana kamu bisa dinotis orang di antara 7 miliar ini? Apalagi penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa. Ya, yang mungkin kalau kalian baca berita, itu bahkan puluhan ribu, ratusan ribu sekarang kena gelombang PHK itu. Nah, gimana cara kita bisa survive ya di tengah situasi di mana manusia itu sekarang jumlahnya terlalu banyak. Gimana cara kita bisa dinotis supaya kita bisa mencapai posisi-posisi yang memang bikin kita nyaman. Nah, itulah urgensi dari apa yang disebut sebagai karakter. Oke? Jadi saya akan fokuskan materi saya malam ini ke karakter. Nanti kalau ada yang mau tanya jawab nanti setelah sesi ini nanti dipersilakan oleh moderator. Oke, dari mana kita harus mulai membangun karakter? Oke, ini langkah pertama. Saya sering mendapatkan materi atau mungkin orang yang bilang bahwa langkah pertama itu networking. Nah, ini saya mau luruskan terlebih dahulu. Sebelum kalian mulai networking, sebelum kalian memulai
katakanlah misalnya mau posting-posting, branding dan segala macam, starting pertama kalian tahu posisi dulu. Ya, positioning ini setidaknya, ini silakan catat ya, karena saya nggak detailkan di slide. Positioning ini setidaknya ada 3 hal yang harus kalian catat. Pertama, nah ini menyakitkan ya, tapi harus saya sampaikan. Pertama, sadar diri dulu. Itu nomor 1. Sadar diri dulu, kita ini siapa, resource kita apa, yang bisa kita capai itu apa. Ya, kalau misalnya patokan sukses kamu adalah Bill Gates, ya lihat dulu orang tua kamu pengacara sukses di Amerika enggak kayak gitu. Atau misalnya kamu patokanmu adalah Jerome Pauline, ya apakah kamu memang punya privilege yang dia punya? Nah, itu sadar diri dulu. Satu. Yang kedua, ya itu yang pertama ya sadar diri. Nah, bicara tentang sadar diri itu nggak cuma soal apa yang kita miliki, tapi juga siapa kita. Kita misalnya orang tinggal di mana, kemudian juga kemampuan kita dalam berprestasi itu sejauh apa, bidang apa, kayak gitu. Jadi kita bangun dulu lah dari mimpi itu gitu. Memang iya sih, dengan tidur kita memiliki banyak mimpi, tapi kalau kalian ingin meraih mimpi, kalian harus bangun dulu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian menyadari siapa diri kalian sesungguhnya, apa potensi yang kalian punya, langkah yang kedua adalah cobalah untuk melunakkan ego, untuk belajar hal baru. Nah, ini penting banget. Saya sering lihat orang-orang yang SMA-nya berprestasi itu cenderung ogah untuk memulai hal baru pada saat menjadi mahasiswa. Dia merasa udah cukup dengan pencapaiannya waktu SMA, sehingga dia ngerasa kayak, sungkan lah ngapain gue jadi ikut-ikut apa ospek-ospek itu, ngapain gue jadi anggota baru di UKM itu, ngapain lah gue udah mencapai ini, itu prestasi gue udah nasional waktu SMA. Nah, di sini banyak orang gagal ketika apa? Dia nggak tahu kalau hidup itu seperti siklus, ya, seperti siklus. Ada masanya kamu naik, ada masanya kamu turun. Nah, di masa kita turun, pilihannya cuma dua. Kamu turun dengan sukarela untuk jemput bola, atau kamu diturunkan secara paksa oleh keadaan. Kenapa? Karena, ini ya, mohon maaf ya, ini saya kasih contoh. Kamu pernah jadi ketua OSIS, oke? Mungkin kamu tren top di masa kamu. Ya, tahun depan ketua OSIS udah ganti, mungkin orang udah lupa sama kamu. Atau kamu seorang siswa berprestasi, best student. Ya, tahun ini kamu berprestasi, tahun depan belum tentu bisa jadi ada orang lain pengganti, ya orang mungkin bakal melupakan kamu. Ya, seperti itu polanya. Ya, jadi kalau kalian nggak punya inovasi baru, kalau kalian nggak bersedia untuk belajar hal baru, adaptasi dengan hal baru, ya udah kerjaan kalian di masa mahasiswa atau udah masa tua nanti cuman soal ya saya dulu kayak gini, saya dulu kayak gini, ya membanggakan masa lalu gitu kan, kayak ala-ala di Minangkabau gitu kan, ditanya apa jawabnya selalu ya zaman tahun Marapalam Sati kan, orang Minang ini pendiri negara segala macam. Kebanyakan bicara masa lalu sehingga pada akhirnya apa? Lupa menghadapi masa depan. Nah, itu jadi poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah kalian harus siap untuk belajar hal baru. Itu poin kedua. Yang ketiga, positioning yang ketiga adalah cobalah untuk menemukan ya hal yang memang cocok sama kalian. Cocok ini nggak cuma soal kenyamanan, tapi sesuatu yang bisa kalian provide. Misal gini, kalian pengen jadi MC, tapi sebenarnya kalian nggak mendukung nih kemampuan kalian untuk public speaking segala macam. Ya belajar dulu public speakingnya. Ya jangan ini ya, jangan jangan lupa diri kayak gitu kan. Atau misalnya pengen jadi ketua BEM, tapi leadershipnya nggak mau dilatih, nggak sanggup berkorban, ninggalin kuliah dikit aja, cuman demi advokasi aja udah hitung-hitungan kayak gitu. Nah ini kalau situasi kayak ini ya berarti ya susah kalian buat maju. Ingat ada lagu yang namanya keluarlah dari zona nyaman. Ini bukan soal kalian meninggalkan apa yang udah kalian punya sekarang. Maksud keluar dari zona nyaman tuh kayak gini, guys, sudah. Adik-adik semuanya, saya umpamakan seperti inilah. Kalian mungkin pernah nge-gym, pernah push up, pernah olahraga. Lihat, kalau cara kalian misalnya push up 10 kali setiap hari. Kalau kalian terus-terusan gitu, kapan otot kalian kebentuk? Pasti harus ada eskalasi peningkatan kan? Hari ini 10, mungkin minggu depan bisa 20, minggu depan tingkatin lagi 30, 40 dan segala macam. Kita ini manusia, unik, dan yang bisa membuat kita unggul dari AI itu satu. Apa? Karena kita ini semakin dirusak, semakin bertumbuh. Apa-apa yang tidak membunuh kita, itu akan membuat kita menjadi lebih bertumbuh. Otot kita kalau mau gede, itu harus rusak dulu, artinya over limit. Angkat beban yang memang sampai batas limit kita. Jangan cuma sebatas limit kita terus ya udahlah gue cuma sampai sini. Nah, Anda harus bisa menembus batas itu. Oke? Nah, 3 poin penting itu akan membantu kalian untuk positioning supaya kalian berada di posisi yang memang kalian betul-betul dibutuhkan dan dinotis nantinya. Oke, selanjutnya ini karena Institut Teknologi ya. Jadi saya mungkin pakai perumpamaan anak teknik ya. Yang kedua, setelah pilih posisi, berikutnya adalah bangun fondasi. Sekarang pertanyaannya, apa pondasi terpenting sebagai mahasiswa? Oke, poin saya 2 aja. Yang pertama adalah, kalau saya sebagai mahasiswa baru, semester 1, hal pertama yang saya kejar adalah IPK tinggi.
Itu yang pertama kali saya kejar. Sebisa mungkin tinggikan IPK kalian. Kalau bisa 4, 4. Kalau nggak bisa ya at least ya di atas 3,5. Kalau nggak bisa ya sebaik yang bisa kalian capai aja. Itu yang pertama. Kenapa? Mahasiswa itu ya nilai jual utamanya akademiknya. Ya, nilai jual utamanya akademiknya. Jadi tinggiin dulu akademiknya sebisa mungkin, itu pondasi awal kalian. Kenapa? Jujur aja, datang seorang mahasiswa IPK 2,5 dengan mahasiswa 3,5 pergi ke rektorat minta bantuan dana, menurut kalian mana yang bakal dinotis oleh dosen atau rektor terlebih dahulu? Of course, yang IPK 3,5 ke atas kan. Kita mau jujur-jujur aja kan. Nah, itu penting banget pondasi kalian. Itu core-nya banget. Dan yang kedua apa? Pondasi kalian itu adalah reputasi. Nah, reputasi yang paling penting adalah kalian bisa dipercaya. Ya, terserah mau jadi ketua, mau jadi anggota, tapi kalau kalian sudah punya job desk, lakukan itu dengan amanah. Jangan jadi orang kutu loncat. Dia ngejar jabatan, tapi kemudian setelah itu ngilang, nggak tanggung jawab. Nah, menurut saya ini akan membahayakan karir kalian di masa depan. Kenapa? Jujur ya, yang akan diingat oleh orang di masa depan bukan seberapa banyak proker yang kita kerjakan, tapi how we treat them. Gimana cara kita men-treat mereka. Ya, orang nggak bakal ingat apa yang saya kerjakan dulu di BEM, di HIMA, or maybe di Asosiasi Mahasiswa Asrama. Orang mungkin nggak bakal ingat. Orang itu ketemu dan mungkin menghormati kita itu karena bagaimana kita nge-treat mereka. Jadi, pondasi utama itu seperti katakanlah soft skill tadi, seperti bagaimana kita bersikap yang jujur, bisa dipercaya, dan kita tuh kalau ngomong nggak suka nginsul orang gitu kan, nggak suka menghina orang dan segala macam, appreciate ke orang gitu kan. Dan ya, yang terpenting adalah orang yang positive vibes lah. Itu penting banget buat pondasi kalian ke depannya, apakah dalam hal berkarir ataupun dalam hal membangun networking. Selanjutnya, pondasi udah punya. Berikutnya bangun pilar. Ya, membangun sebuah bangunan setelah kita punya pondasi, ya, baru kita bangun pilar. Nah, prinsip dari pilar kayak mana? Tentu kita harus bangun pilar yang tahan. Terus juga kalau kalian pernah belajar ilmu bangunan, yang namanya pilar itu kan bangunnya pakai sistem cor ya, pakai sistem cor. Dan sistem cor itu kan nggak bisa sembarangan ya. Ada campurannya itu harus pas. Campuran airnya harus pas, campuran semennya harus pas, pasirnya juga harus presisi. Gitupun ketika kalian sedang membangun sebuah branding atau membangun karakter kalian. Nah, itu presisinya harus pas. Misal kayak ya akademik kalian juga tetap jalan. Terus juga organisasinya juga jalan. Ya, pengembangan dirinya dalam hal prestasi juga jalan. Sebisa mungkin hiduplah secara seimbang kayak gitu. Dan yang terpenting adalah jangan lupakan hak-hak pribadi kalian. Misalnya kalian mau istirahat, ya istirahatlah pada waktunya. Kalau kalian mau bertemu orang tua kalian, ya bertemulah sama orang tua. Ya at least kalau jauh orang rantau kayak saya dari Riau, ya minimal telepon sekali seminggu itu minimal banget. Kenapa? Karena orang seringkali terobsesi dengan kesuksesan yang tampilan luarnya saja, padahal dia lupa kesuksesan itu bukan dibangun dengan ya hal-hal yang satu pilar saja, tapi dia dibangun dari beberapa pilar yang bekerja secara seimbang. Kalian lihat bangunan punya 4 pilar misalnya, itu kalau miring satu aja pasti kedudukan bangunannya rapuh kan, mudah rubuh kan, ketika gempa datang runtuh kayak gitu. Nah ini penting banget teman-teman. Kata kuncinya adalah bangun pilar secara presisi dan seimbang. Sekarang pilar udah punya. Berikutnya apa? Bangun atap. Atap adalah tempat kita untuk berteduh. Ya. Nah, dalam hal ini sebagai mahasiswa, membangun atap artinya adalah apa? Kalian betul-betul membangun sebuah katakanlah semacam batasan juga. Artinya gini, berorganisasi lebih dari satu tuh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, it's okay. Tapi pastikan kalian betul-betul tanggung jawab dengan amanah yang kalian ambil. Ya, kalau memang kalian mampunya cuma 2 organisasi, ya udah dua organisasi aja dan maksimalkan di situ. Ya, kalau mampunya memang bisa 3 atau 4, ya bagus. Tapi yang terpenting adalah kalian juga harus punya batasan, ya, boundaries dengan diri kalian. Misal kayak gini, kalau misalnya organisasi ini sudah membuat kita meninggalkan kuliah lebih dari seminggu, ya, dan itu bakal mengkhawatirkan akademik kita bisa jadi C dan sebagainya. Nah, ini kan udah toxic ya. Dan kalian harus bangun boundaries. Ya, apakah itu ke sesama teman organisasi ataupun ke hal-hal lainnya kayak gitu. Jadi prinsip dari membangun atap ini adalah pastikan kalian membangun boundaries supaya hidup kalian tuh nggak didikte sama orang atau didikte oleh obsesi yang muncul di media sosial, tapi benar kalian tahu batasan kalian tuh sebenarnya sampai mana dan kesanggupan kalian tuh sampai mana. Oke? Oke, berikutnya kita udah bangun atap. Terakhir finishing. Finishing tentu kita harus mampu mempresentasikan diri kita dengan baik. Nah, ini berbicara tentang bagaimana di era sekarang kalian itu nggak cuma sekedar berprestasi, tapi juga gimana cara kalian membangun branding atas diri kalian. Bangunlah finishing itu dengan sebuah branding yang benar-benar bisa menginspirasi. Nah, ini banyak caranya, tapi mungkin saya mau nyontohin 2 aja yang mungkin udah saya lakuin.
Pertama adalah finishingnya mungkin kalian bisa menjadi orang yang membangun jejaring relasi. Nah, networking itu mainnya di sini, di finishing ini. Ketika kalian udah punya something yang bisa ditawarkan untuk dunia, disinilah kalian kemudian bisa membangun networking, membangun jejaring, gitu kan, berkenalan dengan orang baru, ikut kegiatan yang sifatnya delegasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena waktu yang sangat terbatas, saya rasa mungkin sedikit saja, 1 menit saja. Gini, saya terakhir mau masuk ke diagram personal development. Nah, ini harus kalian tahu dulu. Inti dari seseorang, karakter seseorang, ya, itu berada di posisi yang paling dalam. Nah, sekarang karakter itu apa? Karakter itulah value-value baik. Seperti kalian bisa dipercaya, kalian adalah orang yang pro kesetaraan misalnya, kalian adalah orang yang sangat religius maybe, atau orang yang sangat menghormati perbedaan. Misalnya seperti itu, orang moderat misalnya. Nah, itu di dalam. Nah, di tengahnya apa? Capacity, personal capacity. Apa yang bisa kalian lakukan? Skill kalian seperti apa? Nah, baru terakhir personal branding itu paling luar. Nah, sekarang itu beda cara membangunnya. Pertanyaannya, mana yang duluan Bang? Personal branding atau personal karakter? Mana duluan yang kita bangun? Kalau saya memandang, pertama sekali yang harus kita bangun itu personal karakter. Ya, sabar. Sabarnya gini. Personal karakter itu adalah bagaimana kalian membangun sesuatu secara konsisten. Jadi kalau kalian ingin dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya, maka jadilah orang yang memang konsisten dengan pekerjaan kalian. Nah, dan itu lakukan secara rutin walaupun nggak ada yang notice. Rutin. Sabar aja. Ya, at least 2 tahun kalian konsisten dengan sikap itu, lama-lama orang juga bakal kenal sama kalian. Yang kedua, personal capacity. Ini bisa kalian bangun dengan berbagai kegiatan. Organisasi itu sebenarnya apa coba kalau saya tanya? Organisasi itu mencari masalah. Ikut organisasi sama dengan mencari masalah. Tujuannya apa? Kita mencari masalah untuk diselesaikan. Ya, artinya apa? Dengan kita menyelesaikan masalah, kita bakal punya kemampuan baru. Kita bakal punya insight baru. Ya, sama istilahnya kayak kita gini. Kalau kita nggak pernah nyobain jadi MC, kapan kita mau jadi MC? Ya kan? Tapi starting pertama pasti kalian jadi MC kecil-kecilan dulu kan di kelas, di organisasi. Ya karena kalau kalian salah itu nggak bakal dibully. Tapi kalau nggak mungkin kan kalian tiba-tiba di notice terus jadi MC wisuda kan nggak mungkin. Ya kan? Pasti ada tahapan dulu kan. Kalian harus tunjukin dulu. Kalau kalian bagus pasti bakal direkom. Kamu besok jadi MC wisuda ya? Oh ya nggak apa-apa. Lama-lama kamu jadi MC profesional bakal dipromot jadi ya MC yang berbayar yang mungkin bayarannya udah ratusan ribu per sesi atau bahkan jutaan seperti itu. Nah, itu namanya personal capacity. Kalian betul-betul harus tahu di mana tempat belajar kalian. Apa yang kalian cari, belajarlah di tempat yang tepat. Beraja kanan manang, mencontoh kanan, sudah. Ya, jangan kalian belajar hal sesimpel kayak anak muda nih, belajar cinta sama orang yang bahkan nikah aja belum gitu kan. Nah, itu kan kacau itu kan nggak tepat informasinya. Cobalah tanya orang yang memang udah berpengalaman. Belajar kayak abang-abang Presmai hari ini yang hadir. Nah, kita bisa belajar dari beliau tentang gimana caranya mengorganisir, belajar tentang gimana caranya beretorika, gimana caranya mengatur waktu antara kuliah dan organisasi. Nah, itu saya rasa perlu kalian menemukan mentor yang tepat. Dan terakhir itu personal branding. Ingat, personal branding itu bukan apa yang kalian tampilkan, tapi bagaimana orang menilai kalian. Beda ya. Karena kalian menunjukkan bahwa kalian memang hebat itu, belum tentu orang memandang kalian hebat. Maka kunci dari personal branding adalah dua tadi, capacity dan karakter tadi. Orang akan lihat dulu, ini pertama capacity dulu. Ini orang bisa apa? Terus karakternya gimana kayak gitu. Testimoni orang sekitar gimana? Sebagai audiens yang merasakan ngerasa dapat insight baru nggak ketika dia ngomong misalnya kayak gitu. Nah, jadi nanti disitulah baru muncul personal branding. Nah, jadi personal branding itu adalah bonus yang bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah bekerja sepenuh hati dengan konsisten. Ya, nah jadi insya Allah mungkin 3 hal ini ya mungkin saya rasa ini bisa menjadi sebuah formulasi. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa menjadi orang yang sukses sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Terakhir mungkin untuk penutupan ya saya mau bilang gini aja. Jalan menuju sukses tuh nggak ada yang namanya lift ataupun eskalator. Ya kamu harus sabar menaiki tangganya satu persatu. Ya tapi pengecualian di Konoha sometimes pakai orang dalam, tapi jangan ditiru. Kenapa? Karena kalaupun punya orang dalam, mungkin kamu kelihatan sukses ya, menjabat sebagai menteri kan, atau sebagai wakil presiden misalnya itu presiden gitu kan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, tapi ketahuilah pada pada saatnya itu rapuh istilahnya kalau kata orang rancak di labuah gitu kan, tapi di bawahnya tuh kopong kayak gitu. Nah, ini harus hati-hati. Tapi ya kalian nggak usah pikirin itu, fokus saja ke diri kalian, fokus apa yang bisa kalian manfaatkan. Ya kalau kalian memang anak orang berpengaruh ya gunakan itu gitu. Kalau memang kalian adalah seorang yang good looking ya manfaatkan, why not gitu. Biar aja dicerca sama orang, Allah modal cantik doang, Allah lu modal ganteng doang buat jadi pemimpin. Ya why not gitu kan? Ya kalau emang itu yang kita punya gunain kartu itu. Nggak usah malu guys. Nggak semua kita terlahir sebagai singa. Sometimes ada yang terlahir jadi cacing gitu. Ada yang terlahir jadi ikan.
ada yang terlahir jadi kodok. Ya, maksud saya itu bukan binatang gitu enggak, tapi maksudnya setiap kita tuh punya gift yang berbeda-beda. Ada yang giftnya itu adalah terlahir dari apa Bapak Raffi Ahmad dan Mama Ibu dari Raffi apa Nagita, kayak kan Nagita Slavina. Ya udah manfaatin, why not? Kenapa kita harus malu gitu kan? Yang kesel saya itu adalah dia lahir dari orang keluarga kaya, berprivilege, terus kemudian tiba-tiba ngisi materi saya mau mulai semuanya dari nol kan. Saya pernah di posisi nol, keluarga saya bangkrut dan kami semua pindah ke London. Nah, itu ngomong kosong gitu kan. Tapi ya itulah kira-kira bagaimana setiap orang akan berjuang berdasarkan apa yang dia punya. Nggak usah bandingin diri kalian dengan orang lain karena itu cara tercepat untuk membuat kalian stres. Fokus ke diri kalian, fokus apa yang bisa kalian kendalikan dan nikmati setiap prosesnya. Insya Allah kalian semua bisa bahagia at the end of the day. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Bila itu taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat lengkap ya. Sebelumnya Duna ucapkan terima kasih banyak Bang. Mohon maaf kepada peserta karena waktu kita sedikit molor. Tapi semoga semuanya sepakat kalau pemaparan ini bagus dan sangat worth it untuk kita saksikan sampai tuntas. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Kami memberikan ruang bagi teman-teman untuk bertanya kepada para narasumber kita pada malam hari ini. Boleh kepada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaan teman-teman di kolom chat. Ini sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu dan diingatkan kembali kepada teman-teman semua wajib untuk mengisi link absensi untuk syarat mendapatkan sertifikat dari panitia. Halo, mohon izin moderator. Ya, silakan Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini alhamdulillah ya luar biasa ilmu dan juga sharing dari ketiga narasumber kita ya. Ini tidak salah nih. Narasumbernya malam hari ini luar biasa. Alhamdulillah sangat menginspirasi. Dan tentu ini kesempatan yang sangat langka ya. Artinya kepada seluruh ya Ananda mahasiswa ini tentu dimanfaatkan nih untuk diskusi ya, untuk sharing apa sih yang kira-kira yang perlu digali. Baik. Mungkin pengalaman dari baik itu dari Bang Edwin, Bang Dedi atau Bang Johari gitu ya yang sudah tentu banyak mendapatkan pengalaman ya dari
organisasi seperti itu. Nah, oleh karena itu kepada rekan-rekan mahasiswa nih ya, sekali lagi ini mumpung ada waktu dan tentu untuk bisa bertemu dengan narasumber kita itu mereka sangat sibuk ya, jadi tentu kita harapkan ini untuk memberikan ya ataupun berpartisipasi dalam diskusi kita ya pada malam hari ini. Tapi untuk ini untuk merangsang saja ya, mungkin untuk merangsang saja untuk agar bertanya juga peserta yang lain mungkin dari saya dulu nih ingin bertanya nih kepada narasumber kita ya, baik itu Bang Johari, Bang Dedi dan juga Bang Edwin ya. Jadi kalau dilihat dari pengalaman, alhamdulillah, masya Allah ya, sudah sangat banyak pengalamannya gitu. Nah, dan memang alhamdulillah ya berinteraksi dengan ketiga narasumber kita ya. Pertama dengan Ananda Edwin ya, dulu memang sama-sama di asrama dan bahkan ketika saya di Jogja pun Edwin ikut ya datang ke Jogja ya, bertemu di Jogja di UGM ya seperti itu. Dan di Irwansyah juga Masya Allah sangat luar biasa saat ini menjabat sebagai pemimpin mahasiswa di UNAN dan juga Johari juga sudah 2 periode ya, alhamdulillah masih diamanahkan tongkat estafet kepemimpinan di ITBHAS gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti bisa ini ya terjalin silaturahmi ya, Bang Dedi ya dengan Johari antara BEM UNAN dengan BEM ITBHAS insya Allah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan apa suka dukanya ya dalam sekian panjang perjalanan hingga sampai detik ini, yang paling dirasakan apa sih suka dukanya dalam menjadi seorang aktivis ya? Apa suka dukanya yang dirasakan ya, yang ataupun yang paling berkesan ya selama memang selama mengarungi menjadi seorang aktivis kampus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya yang sangat menarik. Boleh pada para narasumber kita, siapa dulu nih yang mau jawab pertanyaan dari Bapak Kuliman? Mungkin dari Bang Johari. Baik, Dona, izin menjawab pertanyaan dari Bapak Kuliman barusan. Apa sih suka dukanya menjadi seorang aktivis dan pemangku jabatan organisasi yang ada di kampus? Sejauh ini, Jo ingin sedikit bercerita kepada kawan-kawan sekalian bahwasannya Jo awalnya itu berangkat sebagai dalam dunia organisasi itu dengan nol pengalaman kawan-kawan. Setelah mendapatkan jabatan menjadi seorang presiden mahasiswa di kampus ITBS Bukit Tinggi. Nah, di situ adalah titik awal Jo mengarungi dunia organisasi kawan-kawan. Nah, kalau untuk dukanya mungkin tidak ada. Jo sini akan bercerita tentang sukanya saja. Yang pastinya Jo bisa bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana yang bisa memberikan motivasi dan bisa kita jadikan contoh sebagai dalam kehidupan. Dan itu pun bagi kawan-kawan sekalian mahasiswa di ITBS Bukit Tinggi itu kawan-kawan juga berhak untuk mendapatkan itu semua. Dan lagi dia ingin sedikit bercerita mengenai Jo pribadi menghilangkan itu image dari anak ITBS yang mana notabene itu adalah orang yang berkuliah sambil bekerja. Jadi Bang di TBS juga punya pengalaman yang dengan Jo tentunya. Itu mereka setelah pulang kuliah, itu mereka langsung bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Entah itu untuk kebutuhan sehari-hari, entah untuk dunia pendidikannya nantinya kawan-kawan. Nah, itu bisa kawan-kawan jadikan beberapa dan kawan juga berhak terjun ke dunia itu.
Nah, bukannya lagi itu selain kita bertemu dengan orang-orang hebat, kita juga mengunjungi tempat yang memberikan pengalaman yang sangat berharga, terutama sebagai seorang mahasiswa. Tanpa dalamnya organisasi, kita tidak akan mampu untuk pergi melihat bagaimana. Nah, itu hanya cerita dari Jo, dan juga berpesan kepada kawan-kawan juga punya hak loh, punya punya beberapa banyak kemampuan yang melebihi Jo nantinya, yang bisa itu kawan-kawan tiru nantinya. Sekian moderator, Wah, terima saya kasih kembalikan. banyak Bang Jo atas eh, em, berbagi pengalamannya. Mungkin bisa juga dari Bang Dedi untuk sedikit menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Oke, izin Dona, izin Bang Liman. Saya tadi agak terlempar ya di bagian pertanyaan. Kalau boleh tahu tadi pertanyaan apa ya, Dona? Gimana, Dona? Maaf, Saudara Novel, boleh di-mute? Oke, izin Dona. Tadi apa pertanyaannya? Iya, iya Bang, tentang bagaimana suka duka dalam berorganisasi gitu Bang. Oke, izin ya rekan-rekan semua dan Bang Liman. Coba saya berangkat dari sukanya dulu. Ya, jadi kenapa sukanya dulu agar bisa menambah semangat kan kawan ya. Jadi kita coba menyampingkan dukanya terlebih dahulu. Kalau sukanya sangat banyak ya. Yang pertama adalah tentang relasi. Tentu sangat banyak yang bisa saya dapatkan ketika saya mengambil keputusan ataupun jalan untuk kemudian maju sebagai presiden mahasiswa. Ya, yang pertama kita dari relasi ya kita bisa mengenal orang-orang hebat, kita bisa mengenal orang-orang yang mungkin mahasiswa biasa ataupun orang-orang biasa itu tidak bisa. Yang pertama adalah relasi ke pemerintahan di daerah, di gubernur, di DPRD, DPRD ya. Dan ya kalau berbicara suka relasi ya itu tadi bisa diskusi santai ataupun bisa komunikasi santai dengan wakil ketua DPRD, dihubungin kemudian diajak nongki. Terus kalau yang lain ya dari pihak-pihak orang-orang yang luar biasa lah ya, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berjabatan di daerah yang kalau berbicara tentang relasi. Terus kalau berbicara suka yang lain ya relasi di kampus juga itu sangat terbangun ya. Bisa kenal dengan mahasiswa yang banyak, orang-orang yang banyak, dan kita punya waktu yang produktif. Itu yang poin penting ya. Jadi kalau kita mengambil organisasi, kita punya waktu yang produktif, yang barangkali waktu yang bisa kita pakai untuk leha-leha, tapi ketika kita berorganisasi, waktu kita lebih produktif dan lebih pasti untuk hal-hal yang baik lah ya, untuk membangun pemikiran dan juga membangun relasi kita. Dan masih banyak sukanya ya. Kalau dijabarkan satu-satu nih nggak siap ya. Intinya yang pertama adalah di relasi tentu sangat bisa terjalin dan terbangun alumni. Terus kepada pemerintahan-pemerintahan juga di pusat ataupun di daerah untuk kita punya relasi. Kemudian eh, suka yang kedua itu tadi adalah tentang manajemen waktu yang tentu lebih baik lagi dan juga kita gunakan waktu yang produktif. Kalau berbicara tentang duka, ya sebenarnya ketika mengambil suatu tantangan ataupun jabatan ataupun langkah yang seperti ini, duka yang kita alami itu adalah semua yang kita punya itu diambil. Ya konsep mencintai lah ya, mencintai apa namanya sesuatu hal langkah kita, maka kita harus mengorbankan semuanya. Ya kita disita semuanya ya, waktu kita,
tenaga kita, pemikiran kita. Nah, jadi dukanya itu tuh tadi tenaga tentu lebih terkuras, kemudian waktu juga yang biasanya kita pakai untuk istirahat tentu berkurang, dan ya tidak dipungkiri semua hal ya, finansial juga tentu saja. Tapi kalau bicara tentang duka ini tadi ya, itu tadi kata Bang Edwin ya, yang kita ambil nih kita masuk organisasi itu mencari masalah dan menyelesaikan masalah itu. Tapi tentu manfaat untuk jangka panjang. Kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memanajemen konflik ataupun memanajemen masalah tadi. Di suka dan duka tuh sangat sukanya sangat banyak dan dukanya itu lebih banyak. Tapi itu yang buat kita jauh lebih kuat untuk ke depannya. Barangkali itu dari saya Dona. Terima kasih dikembalikan. Baik, terima kasih banyak Bang Deddy. Jadi teman-teman sangat banyak pengalaman dari Bang Deddy ini ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Anissa Rusni. Pertanyaannya kayak ditujukan kepada Bang Edwin dan Apa? Bang Deddy. Pertanyaannya, eh, mohon maaf sebelumnya untuk Saudara Noval, boleh dinonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, Anissa ingin ikut semua organisasi, tetapi Nisa takut dihina oleh semua orang, Bang. Tetapi gimana caranya atau solusi terbaik Bang Edwin dan Bang Deddy dari Universitas Andalas? Karena Nisa pingin banget seperti adik Anissa di Institut Seni Indonesia Padang Panjang, banyak sekali sertifikat eh, karena ikut lomba karya untuk kampus. Tetapi saya pengen seperti adik saya. Tolong bantu dijelaskan, Bang Edwin. Mungkin bisa tolong kita minta Bang Edwin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Anissa Rusni ini. Oke, baik. Makasih Dona atas kesempatannya. Jadi, ya saya mencoba menjawab dua pertanyaan sekaligus ini dari Anissa tadi, kemudian yang tadi dari Bang Liman ya. Oke, pertama saya mau jawab dulu terkait yang dari Anissa dulu ya. Nanti akan ada keterkaitan di sana. Oke, pertanyaannya adalah ingin ikut semua organisasi tapi takut dihina oleh semua orang. Gimana caranya solusi terbaik? Oke, pertama gini, eh, tadi kan saya juga udah nyampaikan, Abang udah nyampaikan, yang pertama itu adalah ikutilah organisasi itu, ya nggak masalah sebenarnya mau ikut banyak itu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya takut nggak kehandle, ya pastikan posisimu sebagai anggota saja gitu. Pastikan posisi sebagai anggota saja karena itu nggak bakal begitu banyak amanah yang bakal diberikan. Tapi kalau misalnya posisinya sebagai koordinator apalagi ketua itu pasti akan sangat sibuk ya. Itu kalau misalnya kalian berminat untuk ikut banyak organisasi. Ambillah posisi yang istilahnya nggak megang amanah yang strategis ibaratnya kayak gitu. Sifatnya kayak mencari tahu atau mencoba inilah ya. Kalau kata orangnya istilahnya coba nyebur dulu lah kan kayak gitu ya. Nah, itu caranya. Soal takut dihina itu gimana ya? Hinaan itu akan selalu datang. Apakah itu datang dari orang yang iri sama kita? Apakah hinaan itu memang datang? Tapi yang penting fokus utamanya adalah lihat substansi hinaan itu. Ada yang memang hinaan itu sifatnya itu sebenarnya mengkritik, tapi kitanya aja terlalu baper terus menganggap itu menghina. Tapi it's okay aja, baper itu biasa. Itu bentuk dari kita masih punya hati. Nah, tapi yang terpenting itu adalah fokus ke substansinya. Kalau saya pribadi kayak gitu, abang pribadi kayak gitu. Kalau ada orang yang mengkritik, atau menghina, saya cermati dulu apa iya saya memang seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya saya rasa saya nggak kayak gitu lah, ya udah don't take it personal kayak gitu. Saya kayak gitu karena emang seni bersikap bodoh amat tuh skill utama buat naik gitu. Kalau kita masih terlalu peduli sama omongan orang, ya kalau saya simpel aja, saya cuma peduli omongan tuh dua hal aja. Pertama, yang bakal berpengaruh sama isi rekening saya, dan yang kedua adalah yang berpengaruh sama reputasi utama saya. Saya cuma peduli dua hal itu. Selebihnya saya nggak peduli. Mau mereka bilang ala ini so eksis gitu ya, pernah saya juga pernah dikatain kayak gitu kan, ya saya lihat dulu, oh ternyata ini mungkin saya terlalu mengambil panggung di tempat orang, misalnya ini panggungnya panggung kecil jurusan, ya udahlah saya udah manggung di universitas, ya udah saya jadi orang belakang layar aja lah di jurusan. Jadi kita harus berbagi panggung kan, ada hal baru kan yang saya pelajari kayak gitu. Jadi kita usahakan untuk positive thinking dan mulailah belajar bodo amat sama hal-hal yang nggak substantif. Nah, terus soal lomba-lomba, coba mulai dari lomba. Jadi kalau saya nih ya strateginya gini aja. Saya cari lomba yang peminatnya nggak banyak, yang saya punya potensi. Jadi at least misalnya kadang lomba itu pesertanya cuma 5 orang atau 5 tim doang yang daftar kalau kayak debat gitu kan. Lomba yang mudah-mudah dulu gitu kan, tingkat lokal yang peluang menang kita besar. Tujuannya apa? Buat dapetin kepercayaan diri dan jejaring.
Ntar di lomba kan kita ketemu sama orang-orang itu jejaringnya atau maybe juri gitu kan. Nah, di juri itu kita tanya masukan-masukan gitu, apa yang harus saya improve gitu kan. Nah, ini posisi abang seperti itu dulu memulai perlombaan itu di debat maupun esai maupun LKTI. Ikuti yang mudah-mudah dulu yang most likely kita punya peluang besar untuk menang. Itu strateginya. Jangan langsung yang gede-gede ya yang ya itu pasti bakal sulit juga nantinya. Terus juga terkait pertanyaan Bang Liman. Tadi saya tangkap tadi saya tangkap tadi Bang Liman nanya soal suka duka jadi aktivis. Oke. Pertama suka itu pasti banyak. Saya mau fokus ke duka aja deh. Kenapa saya bilang fokus ke duka? Dari pelajaran hidup saya belajar bahwa trouble is a friend. Masalah itu yang buat kita tumbuh. Saya selalu percaya pada saya pernah dapat ceramah juga dan saya pernah juga ingat Bang Liman pernah menasihati saya waktu itu di asrama ya waktu ada kegiatan ceramah juga waktu itu. Saya ingat surat Al-Isra ayat 5 dan 6 ya kan? Yang artinya itu adalah di balik setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi kalau misalnya hidup saya mulai terasa berat, saya percaya di balik ini pasti ada suatu hal baik yang menanti saya. Ini tergantung gimana resiliensi kita. Dan bisa kalian lihat dalam ilmu-ilmu psikologi terbaru bahwa kunci kesuksesan utama itu bukan soal bakat, tapi grit kalian, resiliensi kalian, ketahanan kalian dalam menghadapi sesuatu. Ujian utama kuliah itu bukan soal gimana kalian nangkap materi sebenarnya. Ujian utamanya bukan soal berapa pintar kalian, tapi soal ketahanan kalian dalam menghadapi itu. Tahan nggak ngadapin jurnal yang begitu banyak? Tahan nggak dengan proses penelitian dan birokrasi yang ribet? Tahan nggak dengan segala tuntutan yang tugas dalam waktu bersamaan, sementara deadline-nya cuma 1 minggu? Tahan nggak dengan nemuin dosen dengan segala problematikanya? Itulah yang sebenarnya menjadi PR utama. Jadi mereka yang sukses itu, mereka yang lulus itu bukan mereka yang pintar, bukan mereka yang apa, tapi adalah mereka yang tahan banting, resiliensi itu kunci utamanya. Nah, jadi kalau kalau saya dukanya aktivis, ekstrim-ekstrim aja saya sampaikan. Kalau kayak sibuk ya pasti, sedih itu pasti ya, atau kondisi-kondisi yang capek itu pasti. Tapi saya fokus ke ini aja, problem yang paling signifikan. Pertama, sorry, ini ada yang unmute ya. Ada Bang Rizky Ramadan, boleh di mute dulu mikrofonnya, Bang. Oke, maaf ya, terima kasih. Ya, pertama gini, saya mungkin fokus ke 4 hal aja yang paling berkesan untuk kesulitan atau suka dukanya. Duka pertama adalah saya pernah pada titik di mana saya itu, ini saya nggak pernah cerita sama Bang Liman ini. Saya itu pernah 3 kali sepanjang kuliah itu diancam DO, surat DO. Saya pernah 3 kali. Gara-gara apa coba? Ini sebagai aktivis ya. Gara-gara apa coba? Saya terlalu kritis masalah dana pembinaan bidik misi. 3 kali saya kena ancam DO. Pertama tahun, bayangin, maba saya udah pernah kena ancam DO 2012. Kedua, saya diancam DO tahun 2013. Ketiga, 2014. Setiap tahun saya pernah diancam DO. Gara-gara apa? Ya karena mereka pikir kita anak beasiswa itu mudah digertak. Kan kayak gitu. Saya nggak perlu nyebut siapa nama oknumnya. Saya juga udah maafkan dan saya bisa memaklumi. Tapi intinya apa? Itu memang pernah terjadi. Saya pernah ditawarin tuh, dipanggil ke rektorat. Ini, diliatin surat DO gitu, bertantangan. Pertama ngalamin gimana? Ya gemetar dong, pasti ya. Gemetar banget, gelap lah saya dunia itu. Tapi pas udah ketua, ketiga gitu kan, ya udah biasa aja gitu, udah kebal gitu kan. Nah, gimana cara saya melalui itu proses yang sulit tadi? Ya pertama saya selalu percaya bahwa ini nggak kali pertama, bukan saya orang pertama yang kena cobaan kayak ini, pasti ada orang sebelum saya. Kalau mereka bisa ya insya Allah saya juga bisa. Satu. Yang kedua, masalah saya besar, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang lebih besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saya percaya badai pasti berlalu. Artinya apa? Ada momen ketika kita memang mengalami suatu kesulitan, ya lalui aja, jalani sebisa mungkin, maksimal mungkin, tergantung apa yang masih bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita kontrol kayak pemikiran orang, hujatan orang, itu penilaian orang itu apa? Itu nggak bisa kita kontrol gitu. Sedangkan Nabi aja eh, puluhan tahun pamannya Abu Talib ujung-ujung nggak masuk Islam juga. Ya artinya apa kan? Ini nggak bukan soal siapa kamu gitu, nggak penting juga orang mau nilai negatif positif itu biasa gitu. Sebanyak apa orang benci kamu, sebanyak itu pula orang menyukai kamu. Jadi nggak usah pikirin hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Fokus aja ke hal-hal yang bisa kamu kontrol gitu, kayak kemampuan kamu gitu kan, evaluasi diri kamu, orang-orang yang mencintai kamu, yang mensupport kamu, pelihara mereka, jaga mereka tetap bersama kamu kayak gitu. Nah itu sih, dan banyak hal lainnya dukanya, tapi yang intinya duka yang paling signifikan itu memang duka ketika berhadapan dengan urusan akademik atau birokrasi. Kalau suka ya jelas lah, eh, apa namanya, gratis jalan-jalan lah, udah kemana-mana ya ke Jogja, kemana pergi lomba gitu kan. Ya tapi mencapai itu semua juga nggak sembarangan kan, kita harus nunjukin prestasi dulu supaya kampus mau jadi investor tetap kita kan, buat pergi-pergi lomba kayak gitu. Nah itu aja sih, mungkin yang lain-lainnya mungkin saya rasa semuanya juga udah bisa dapetin. Ya silakan temukan jalan kalian untuk mencapai apa yang kalian mau. Itu aja sih, dikembalikan moderator. Thank you.
Baik, terima kasih banyak Bang atas jawaban yang sangat berdaging ya, teman-teman semua. Dari jawaban para narasumber kita tadi, kita bisa belajar bahwa suka duka itu bagian dari proses. Nah, justru disitulah karakter kita dibentuk, serta pengalaman kita dibentuk. Yang terpenting bukan sekedar hasilnya, tapi bagaimana kita tumbuh dari setiap perjalanan itu. Oke, selanjutnya kita ada Kak Yelva nih yang mau bertanya, Bang. Silakan Kak Yelva. Eh, Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Assalamualaikum saya, sebelumnya saya kepada abang-abang pemateri atas penjelasan yang diberikan. Sangat mengapresiasi materi yang disampaikan. Dan potong sebentar. Kepada seluruh peserta dimohonkan untuk menonaktifkan mikrofonnya demi kenyamanan kita bersama. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada abang-abang pemateri atas penjelasan yang sangat mencerahkan hari ini. Saya sangat mengapresiasi materi yang disampaikan karena membuka sudut pandang kami sebagai mahasiswa. Perkenalkan saya Yelva, mohon izin untuk menyampaikan satu pertanyaan. Melihat situasi sekarang, terutama saat kritik dari mahasiswa sering disalahartikan sebagai bentuk ancaman, bentuk sebagai aspirasi. Saya jadi bertanya-tanya dalam kondisi seperti itu, bagaimana sebenarnya cara kita sebagai mahasiswa tetap bisa menjalankan peran sebagai agent of change tanpa merasa takut atau dibungkam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menantikan jawabannya dari abang-abang pemateri semua. Baik, terima kasih Kak Yelva untuk pertanyaan yang sangat menarik. Boleh, mungkin ini bisa dijawab oleh Bang Edwin. Kami kembalikan ke Bang Edwin. Oke, oke baik sikap padat. Saya rasa mungkin yang fresh from oven lah, yang mahasiswa nih, yang masih presma nih, saya rasa yang lebih efektif untuk menjawab ini. Tapi saya akan coba sebisa saya. Oke, sorry tadi apa tadi intinya? Sorry, coba ulangi lagi dikit. Saya ke distract sama kolom chat. Pertanyaannya tuh bagaimana menurut Abang kita sebagai mahasiswa tetap bisa menjalankan peran sebagai agent of change tanpa harus takut atau tertekan oleh stigma negatif terhadap kritik yang kita sampaikan. Oke, takut ya itu pertama. Ya itu menarik ya. Gini, kalau agent of change itu sebagai agen perubahan, tentu yang namanya berubah ya, kan tahu ya hukum inersia ya. Ya, benda yang kebiasaan diam itu giliran membuatnya bergerak itu butuh effort yang besar. Atau sebaliknya, yang biasa bergerak membuatnya diam itu juga butuh effort yang lebih besar. Itu inersia momen, hukum Newton. Nah, jadi itu juga sama. Kayak kekuasaan, biasa damai, tiba-tiba diguncang dengan aksi mahasiswa yang pasti terganggu. Dan dia pasti akan gunain segala cara untuk membungkam kamu kan. Apakah ngancem kamu, nelpon orang tua kamu, nelpon kampus, macam-macam. Jadi kunci pertamanya adalah, kalau kalian mau jadi aktivis yang vokal, frontal, pertama itu paham dulu hukumnya. Paham dulu undang-undang ITE itu. Sampai batasan mana kita boleh mengkritik itu seperti apa gitu. Jadi kayak Rocky Gerung gitu kan. Berapa kali dia vokal ke pemerintah, tapi nggak bisa dijebak delik hukum kan. Nah, artinya setidaknya kalian harus kuasai dulu hukum-hukum tentang kebebasan berekspresi itu batasannya seperti apa. Gimana cara kita supaya nggak terjebak dalam delik-delik hukum yang akan bisa menjerat kalian nantinya. Misalnya kayak ya jangan nyebut merek, misalnya kayak gitu kan, dengan melalui sindiran, analogi macam-macam gitu kan. Bilang kayak dalam hal preferensi akademik, misalnya macam-macam lah. Pokoknya intinya kuasai dulu hukumnya, mana yang istilahnya masih aman untuk kalian lakukan. Itu kunci pertama. Dan kunci yang kedua adalah berjejaring juga. Ini penting. Ya, sometimes kayak saya pribadi nih misalnya kayak gitu. Saya ini kan cukup vokal ya waktu waktu mahasiswa, terutama 2015 itu ya. Bisa dikatakan termasuk top buronan juga lah saya dicari sama kampus ya, terlalu vokal sekali itu. Nah, lalu gimana cara 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 kita untuk supaya lebih aman? Bangun reputasi dan perbanyak jejaring. Nah, bangun reputasi ini maksudnya gini. Saya alhamdulillah punya reputasi sebagai mahasiswa berprestasi. Atau misalnya juga IPK juga cukup tinggi waktu itu dan ikut beberapa lomba dan alhamdulillah bisa memenangkan kejuaraan. Nah, di bagian itu, kalau misalnya waktu itu pimpinan kampus masih berani ngusik saya dengan Camandeo, mereka nggak berani lagi. Kenapa? Mereka bukan takut sama saya, mereka takut sama respon orang di belakang saya. Di belakang saya ada dosen yang support saya, ada dekan yang support saya.
ada para guru besar yang support saya. Jadi sometimes saya flexing itu foto bareng prof dan segala macam atau orang-orang vokal, dosen vokal di kampus itu buat nakutin mereka, buat ngasih efek gentar. Kalau dalam istilah HI itu efek deterrence itu. Saya berfoto nih misalnya acara waktu itu kan sama gubernur waktu itu kan Pak Irwan Praetno. Itu buat ngasih efek gentar itu. Jadi ngeri-ngeri juga mereka mau ganggu saya kan kayak gitu kan. Reputasi itu penting. Nah, juga soal ini ya, soal jejaring penting banget. Kalau susah menggapai reputasi, at least jejaring. Kamu ikut organisasi, misalnya saya pribadi, misalnya masuk OKP, HMI, misalnya kayak gitu kan. Itu HMI itu banyak banget kadernya. Punya cabang di mana-mana segala macam gitu. Ya, even saking kuatnya OKP ya, kalian saya nggak bilang OKP cuma HMI, bukan promo di sini ya. Ada banyak OKP lain, ada GMNI, ada macam-macam gitu. Ikut LDK juga bisa kayak gitu. Nah, intinya apa? Kalau kamu berjejaring berorganisasi, itu kan pasti ada alumni, senior segala macam. Kalau kamu cukup aktif di sana, orang kenal kamu, ketika ada kamu kena masalah dan orang itu tahu, dia pasti akan bantu kamu. Kayak gitu. Even pernah waktu itu saya dicari-cari gara-gara saya dianggap biang kerok waktu orang demonstrasi tahun 2015 ya, waktu perkara negara Nansabaris di Unan waktu itu kan, dicari-cari segala macam. Ya, ketika mereka tahu saya kader HMI, mereka nggak berani ganggu. Kayak gitu. Nah, itu tiga itu aja sih mungkin bisa saya masukkan. Mungkin ada tambahan atau yang lebih jitu dari para Presma. Dikembalikan? Baik, terima kasih Bang Edwin. Mungkin kita minta dari Bang Dedi gimana nih pendapatnya? Oke, baik, izin kawan-kawan dan tadi sudah dijabarkan oleh Bang Edwin ya, tentang kemudian bagaimana kita tidak perlu takut untuk kemudian ketika menjadi agen of change, ketika ada intimidasi lah ya. Saya coba menambahkan sedikit. Jadi kalau prinsip saya sejauh ini adalah ketika kita merasa benar, kita tidak perlu takut. Tapi kebenaran yang kita bangun itu kan perlu panduan dan juga pegangan. Jadi ketika kita mengkritisi, kita jangan asal kritis ya. Kita juga cari tahu, kita kritisi terlebih dahulu kritis kita gitu. Itu sederhananya. Jadi sebelum kita mengkritisi ataupun bersuara, usahakan suara yang mau kita sampaikan itu ada panduan dan ada pegangan. Ya kalau sederhananya sebenarnya kebebasan berpendapat di Indonesia ya negaranya demokrasi tentu ada apa namanya panduan dan ada hal pelindungnya. Ya kalau tadi tentang undang-undang ITE ya disampaikan Bang Edwin, sejauh mana sih kita bisa mengkritisi orang, mengkritisi jabatan. Tapi kalau kebebasan berpendapat itu sebenarnya juga sudah diundang, juga sudah diatur bahkan di konstitusi kita di UUD 1945 di pasal 28E. Kawan-kawan bisa cek tentang kebebasan berpendapat. Ya kalau berbicara tentang undang-undang yang lain, peraturan yang lain, berpendapat itu kan hak kita. Jadi kita bebas untuk bersuara. Tapi ketika kita bersuara, yang namanya mahasiswa tentu ada etika dan moral yang kita bawa. Nah, jadi usahakan kalimat yang kita sampaikan, kritis yang kita sampaikan tuh dalam maknanya dan tajam. Jangan sampai kita kritis seperti orang-orang ya asbun saja, asal bunyi saja gitu kan. Ya kalau berbicara tentang propaganda ataupun kritis di media sosial di Undang-Undang ITE sudah jelas diatur. Ketika jabatan yang kita serang itu diperbolehkan. Tapi kalau personal ya, tadi sampaikan oleh Bang Edwin ketika sebut merek itu tentu dilarang. Nah, tapi kan yang kritis itu adalah jabatan. Ya contoh sederhana adalah Prabowo ya. Kita tidak mengkritisi Prabowo-nya, tapi presidennya, Presiden Republik Indonesia. Dan kalau kita punya kritik dan apa namanya narasi yang tajam, tajam ya, bukan yang asbun saja. Saya rasa itu bisa jadi panduan dan kita tidak perlu takut. Ya sederhananya benar ataupun salahnya kita, orang akan ada tetap di dua sisi itu ya. Kalau yang narasi kita sampaikan benar, pasti ada penolakan ataupun ada orang yang menyalahkan. Ya kalau kita di sisi yang salah, tentu akan ada juga yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Jadi narasi yang kita bangun itu harus ada panduan dan patokan. Jadi ketika kita ditanya, mempertanggungjawabkan narasi itu penting ya, kawan-kawan semuanya. Jadi kalau pengalaman Bang Edwin tadi dipanggil, kemudian diancam DO, ya kalau kita punya narasi yang kita benar dan kita punya hal yang menurut kita benar, maka kita akan berani lawan. Ya kalau dari pengalaman saya pribadi, ya saya pernah juga dipanggil oleh Intel, diajak duduk oleh Intel, bahkan diancam oleh pimpinan. Ya saya juga mengalami itu. Tapi karena saya benar, saya tidak perlu takut. Nah kalau kita takut ini yang makin jadi susah ini.
Jadi kita melawan rasa takut tuh harus penting juga ya kawan-kawan. Jadi kita harus buang rasa takut, kita harus berani. Tinggal lagi bagaimana membangun narasi yang tajam, yang kritis, dan ada panduan. Jangan pernah lari dari koridor sebagai mahasiswa yang kritis dan beretika dan berintelektual. Barangkali itu dari saya, Dona. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dedi. Jadi teman-teman, dari jawaban Bang Edwin dan Bang Dedi tadi, kita bisa pahami bahwa menjadi agent of change memang butuh keberanian. Tapi kritik yang sehat bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Nah, kuncinya adalah menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak, beretika, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Desma. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bang Edwin. Apa hal yang paling penting dipersiapkan oleh seorang mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja? Apakah kemampuan akademik atau sebentar, Ya, apakah kemampuan akademik atau latar belakang organisasi dan networking yang luas? Maaf, ini terputus. Baik, apakah kemampuan akademik atau latar belakang organisasi dan network yang luas? Gitu, Bang Edwin. Ini sudah dipersilakan atau belum? Ya, silakan Bang Edwin. Oke, makasih Dona. Ya, pertanyaannya tadi kan apa hal yang paling penting? Memang ada banyak hal yang penting, tapi kita harus tahu dulu mana yang prioritas ya, yang mesti dipersiapkan oleh seorang mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja. Oke, pertama gini dulu, saya mau garis bawahi dulu, Bang mau garis bawahi dulu. Satu, kita nggak bisa menggeneralisasi semua hal, karena itu tergantung tujuannya apa dulu. Maksudnya dunia kerja ini teman-teman mau gimana? Karena dia jawabannya akan berbeda tergantung konteks yang mau kalian tuju. Satu, kalau kalian mau terjun ke dunia kerja dalam artian sebagai job seeker atau pencari kerja, maka otomatis nomor satu yang harus kalian improve tentu ya kemampuan akademik kalian. Misal kayak kalau kalian jurusan teknik, ya berarti kalian harus excellent lah dengan bidang yang kalian pelajari di kuliah itu. Kemudian kalau bidang ekonomi, ya tentu pengetahuan ekonomi, ya dan juga keahlian-keahlian spesifik, ya setidaknya kalian harus menguasai itu. Pokoknya intinya kalau mau jadi job seeker, ya of course itu akademik. Ya, akademiknya basic banget itu buat orang notice kalian untuk nge-hiring kayak gitu. Tapi juga yang nggak kalah penting adalah di dunia yang serba persaingan ketat dan kapitalisme ini, nah saya sebut aja kapitalisme ya, kita nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Sekarang ini kita berada di dunia kapitalisme. Persaingan itu berat dan I think itu memang sengaja disetting seperti itu. Sehingga apa? Mohon maaf aja, kalau kita mau jadi job seeker, kita itu harus punya kualitas-kualitas sebagai seseorang yang bisa dieksploitasi. Mohon maaf ya, saya katakan bisa dieksploitasi. Maksudnya gini, dulu tamat SMA aja itu udah gampang dapat kerjaan. Sekarang enggak, persyaratannya udah makin banyak. Dulu tamat S1 aja udah bisa dapat pekerjaan. Sekarang enggak, persyaratannya banyak. Ada yang namanya siap bekerja di bawah tekanan, punya pengalaman lebih dari 2 tahun, segala macam kayak gitu. Artinya apa? Makin sekarang itu, makin maju zaman, itu memang makin makin susah, makin banyak pernak-pernik yang diharapkan, diekspektasikan dari seorang calon pekerja. Sehingga akhirnya apa? Kualitas utama yang harus kalian punya itu resiliensi. Buat dapetin pengalaman kerja, strateginya apa? Ikut magang. Tahun ketiga itu coba isi dengan magang, karena di situ cara kalian cheat sheet-nya ya, cara 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 apanya ya, cara triknya supaya kalian bisa dapetin pengalaman kerja yang 2 tahun itu. Ya kalau baru fresh graduate tamat, makanya kalau saya bilang kayak gini loh, it's okay aja kalau mau jadi kutu buku itu it's okay aja. Kalau tujuan kalian mau jadi dosen atau peneliti. Tapi kalau niatnya mau kerja di korporat segala macam ya coba sambil magang. Karena nanti kalian keteteran kan udah tamat bingung mau ngapain. Kayak gitu kan. Apalagi sekarang usia magang tuh dibatasi oleh usia. Nah, ini juga harus hati-hati. Itu kalau jadi job seeker. Tapi kalau mau jadi mau jadi ini, mau jadi pengusaha, ya kalau jadi pengusaha ya tentu latar belakang organisasinya juga latar belakang buat sellingnya, pengalaman berwirausahanya juga penting dong. Ya kalau bisa sambil kuliah juga mungkin maybe jualan atau ikut coba-coba jadi wirausaha. Kalau misalnya ada program mahasiswa wirausaha coba ikuti gitu kan siapa tahu dapat pendanaan kayak gitu. Nah, itu kalau niatnya adalah pengen jadi pengusaha. Kalau pengen jadi freelance atau mau jadi politisi,
ya atau mau jadi middleman, ya banyakinlah networking gitu kan. Nah, jadi intinya nggak ada generalisasi kalian harus organisasi akademi, ya tergantung gitu. Kalau memang kamu mau jadi dosen atau peneliti, ya organisasi cukup hima aja lah kan kayak gitu ya. Kalau memang mau jadi peneliti atau apa. Tapi kalau memang mau jadi politisi, mau jadi orang yang terjun ke lapangan, berhubungan dengan banyak orang, atau mau jadi seorang apa, ya garis depan lah dalam suatu urusan ya kayak marketing apa segala macam, ya mesti kamu lengkapi pengalaman kamu dengan membangun networking dan berjejaring, ya berjejaring dengan banyak orang. Itu aja sih, mudah-mudahan membantu. Thank you. Oke, terima kasih Bang Edwin atas jawabannya. Mengingat waktu kita tinggal seperempat menit lagi, seperempat jam lagi, maaf. Kita buka satu pertanyaan lagi. Tadi ada yang mengangkat tangan dari Kak Putih. Halo Kak Putih. Ya Bu Dona, izin bertanya kepada Ya, silahkan. narasumber. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber telah memberikan materi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Kan di dalam menjalani proses perkembangan diri atau memulai hal baru, motivasi itu sangat dibutuhkan. Namun sebagai manusia, kita pasti mengalami pasang surut motivasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kelelahan, atau konflik internal atau eksternal. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara efektif mahasiswa untuk mengatasi masa-masa tersebut? Strateginya bagaimana? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Putih. Mungkin bisa dijawab oleh Bang Johari. Silahkan Bang Jo. Baik, terima kasih kembali atas kesempatannya. Izin menjawab, Dona. Bagaimana cara mengatasi pasang surut semangat dalam menghadapi dunia perkuliahan maupun organisasi, kurang lebih begitu pertanyaan dari saudari Putih barusan. Nah, tentunya untuk kita menghadapi semua persoalan apa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke cita-cita dan komitmen yang harus kita penuhi ke depannya. Yang harus kita penuhi karena komitmen yang telah kita bangun di masa yang akan datang. Nah, jadi apapun yang menjadi alasan bagi saudari Putih ini untuk patah semangat, itu segala macamnya dalam menghadapi persoalan baik internal maupun internal, yaitu tadi ingat dengan komitmen, dengan jangan lupakan cita-cita, dan yang ketiga maaf, itu ingat janji kepada orang tua ingin masuk kuliah ini buat apa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Johari. Mungkin dari Bang Dedi, gimana nih pendapatnya? Silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih, Dona. Saya coba menjawab tentang menghadapi tantangan ataupun krisis motivasi lah ya. Tapi kalau saya pribadi menjawab, yang pertama itu adalah di komitmen ya, ataupun niat. Ya, kalau di Islamnya tuh kan innamal a'malu binniyah ya. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi usahakan di awal perjalanan ataupun di awal langkah kita tuh kita niatkan terlebih dahulu. Jadi ketika ada rintangan atau tantangan ke depan, selama niat kita udah ada, rasanya akan aman. Terus yang kedua, dengan kita berikut organisasi itu, kalau dari saya pribadi ya,
dengan saya ikut organisasi itu saya lebih bisa untuk menahan yang namanya rasa lelah, yang namanya memperbaiki manajemen waktu dan juga uh, manajemen konflik lah ya di internal. Nah, jadi benefit dari ikut organisasi ini ya salah satunya itu dari yang sebelumnya barangkali waktu kita berantakan, dari yang sebelumnya kita sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit lelah, terus dari yang sebelumnya ketika ada problem dengan orang lain kita selalu kayak panik, tapi dengan saya ikut organisasi saya bisa mengatasi itu. Saya sudah biasa mengatasi konflik, saya sudah biasa untuk memanajemen waktu, saya sudah biasa untuk bagaimana caranya berdiskusi, lobby, bagaimana birokrasi dengan orang banyak, dan itu saya dapatkan ketika saya berorganisasi. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang untuk sekarang barangkali akan menghadapi tantangan atau rintangan ke depan, usahakan komitmen ataupun niat kita terlebih dahulu ketika mau ngambil langkah ataupun jalan itu. Di ketika ke depan, iya ke depan tuh pasti akan ada tantangan dan rintangan ya. Saya tidak akan mau bilang kalau ke depan kita jalan kita tuh akan mulus ya. Mau jadi apapun kawan-kawan, mau jadi kutu buku, mau jadi aktivis, mau jadi organisasi, mau jadi yang ya, semuanya pasti akan ada tantangan dan pasti akan ada pasang surut motivasi, pasti akan ada satu titik terendah untuk kita capek dan lelah, itu pasti akan ada. Tapi ketika itu sudah sampai, coba balik lagi kepada niat dan juga komitmen di awal. Kita udah ngambil itu dan kita udah milih itu tentu harus kita selesaikan. Dan di organisasi ini kita belajar untuk kuat dan belajar untuk bagaimana menyelesaikan itu. Itu aja sih kalau dari saya pribadi, dan yang perlu ditanamkan tuh adalah ya masalah itu akan ada. Tapi kan ya kalau kata Bang Edwin tadi udah dituliskan di Al-Quran tuh. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan diulang 2 kali ya. Eh, Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sih dari saya, Dona. Dikembalikan. Baik, terima kasih Bang Dedi dan juga Bang Jo. Dan tadi Kak Putri, memang motivasi memang naik turun ya. Tapi yang paling penting adalah niat yang tulus dan komitmen yang kuat. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Dahlia Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bang Edwin. Menurut Abang, apakah salah kalau seorang mahasiswa menolak tanggung jawab lebih besar di organisasi karena merasa belum sanggup, walaupun orang lain percaya dan melihat bahwa dia mampu dan memiliki potensi? Gimana nih pendapat Bang Edwin? Oke, baik, makasih moderator. Mungkin sebelum masuk ke situ, saya coba jawab pertanyaan di atasnya. Takut nanti merasa teralienasi. Saya akan coba jawab singkat ya satu persatu ya. Oke, satu, soal ini pertanyaan dari Anissa, ikut organisasi, ya lagi-lagi takut dihina karena, mohon maaf, kondisi disabilitas berbeda dengan yang lain. Oke, gini aja, kalau saya pribadi gini. Kalau memang nggak jumpa organisasi yang cocok di kampus, coba cari yang di luar kampus. Itu saran. Kalau nggak ketemu yang di luar kampus di sekitar, coba online. Karena memang beberapa kondisi ya, kayak keterbatasan kegiatan di sekitar kita itu kayak belum memiliki kesadaran yang cukup dengan yang namanya kesetaraan tadi, aksesibilitas dan kesetaraan. Saya bisa ambil contoh gini. Kerasa nggak teman-teman? Organisasi itu, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi kalau zaman saya dulu, organisasi kayak Hima atau BEM itu sering rapatnya malam. Itu kan nggak ini ya, nggak aksesibilitas buat cewek kan. Yang kosannya mungkin kalau di Sumbar itu tutup jam 10 segala macam. Nah ini nggak ramah perempuan nih. Atau misalnya di sekre itu merokok gitu. Nah itu hal kayak gitu. Jadi kalau rasanya kamu nggak se-value dengan organisasi itu, yang nggak usah masuk gitu. Cari aja organisasi yang cocok, yang bisa inspiring kamu gitu ya. Kalau nggak ketemu dalam kampus, cari luar kampus. Kalau nggak ya cari online. Kan banyak itu komunitas-komunitas online seperti itu. Itu aja jawabannya untuk Nisa. Mudah-mudahan membantu. Lanjut ke Dahlia. Menurut Abang, apakah salah salah kalau seorang mahasiswa menolak tanggung jawab lebih besar di organisasi karena merasa belum sanggup, walaupun orang lain percaya dan melihat bahwa dia mampu dan memiliki potensi? Oke, pertama, kalau bicara tentang apakah salah atau tidak, sebenarnya ya organisasi itu kan kita volunteer ya, nggak dibayar ya. Sebenarnya sah-sah aja kalau menolak sebelum diberikan. Itu sah-sah aja. Nggak salah kalau bicara salah itu benar. Tapi apakah efeknya bakal baik? Ya belum tentu. Bisa jadi memang di antara yang lain, para teman-teman ataupun senior melihat kamu orang yang lebih unggul atau berkapasitas dengan hal tersebut. Karena kan
kadang yang tahu kemampuan kita itu nggak cuma kita sendiri, bisa jadi orang lain yang nengok potensi yang memang lebih pada diri kita. Jadi kalau Bang bilang kalau pertanyaannya salah atau benar, ya nggak salah. Itu kan hak kamu, kan kamu nggak dibayar juga untuk itu. Kecuali kalau kamu udah ngambil jabatan tapi nggak amanah, ngilang di tengah jalan, nah itu ya salah. Tapi kalau ada yang mau ngasih kamu misalnya jabatan ketua gitu ya di HIMA atau UKM, terus kamu menolak, ya itu nggak masalah gitu. Itu kan hak kamu. Ya tapi nanti soal gimana dikucilkan ya itu udah resiko kan. Itu aja sih kalau untuk terkait menolak atau enggak. eh Ya kalau soal motivasi dikit aja. Kalau soal motivasi saya rasa pertama gini, jangan gantungkan motivasimu pada orang lain. Itu pesan terpentingnya. Jangan eh, tunggu Mario Teguh ngomong dulu baru kalian terinspirasi. Jangan tunggu Maudy Ayunda ngomong dulu baru kalian terinspirasi. Enggak. Kalian harus temukan motivasi dari dalam diri kalian. Dan itu kadang motivasi itu munculnya random loh. Jadi abang pernah beberapa kali kehilangan motivasi ketika perkuliahan macam-macam lah. Entah karena kadang kita terlalu berat dalam bertugas atau mungkin kita kehilangan arah gitu kan. Ya, gini, tergantung konteksnya. Kadang kita itu nggak kehilangan motivasi, cuman jenuh aja gitu. Nah, itu cara obatnya gimana? Kita harus profesional bagi waktu. Jadi kalau waktunya sholat misalnya, ke saya itu dua waktu sakral itu, sholat sama makan. Kalau saya lagi sholat, kalau saya lagi makan, saya nggak mau mikirin apapun soal keduniawian. Saya tinggalkan dulu itu. Nggak ada yang lebih penting daripada Tuhan saya. Nggak ada yang lebih penting daripada saya mensehatkan diri saya dengan cara makan gitu. Karena bagi seorang Muslim, makan itu adalah obat kan kayak gitu ya. Nah itu kalau saya pribadi. Makanya saya kalau lagi makan itu sambil nonton YouTube ya di laptop ya, nonton berbagai macam video atau film, ya itu saya off kan ini HP ini, nggak peduli mau itu seorang dekan sekalipun ngubungin saya nggak peduli. Kalau udah jam istirahat, jam saya makan, saya nggak mau diganggu. Nah gitu, profesional bagi waktu, karena prinsipnya gini, kayak benda ini ringan tapi kelamaan kalian pegang pasti kebas juga tangan kalian kan. Nah seperti itulah kepala kita. Kalau kelamaan kita overthinking mikirin sesuatu, ada masanya kita tuh belajar untuk melepaskan supaya kalian relax lagi, regain your spirit gitu kan, supaya kalian bisa semangat lagi gitu. Jadi itu biasa, normal. Intinya jangan overthinking, profesional lah dalam bagi waktu. Kalau waktunya untuk tidur ya tidur aja, nggak usah mikirin yang lain. Terus juga kadang-kadang motivasi itu random. Ya kalau saya lagi bingung mau ngapain kan, ya saya pakai prinsip ini aja lah. Kalau kita nggak tersibukkan sama hal positif, pasti kita tersibukkan dengan hal negatif. Lagi gabut kan, lagi nggak banyak kegiatan, biasanya pas sudah libur semester tuh, cari info seminar, cari info apa, ada ikut gitu kan. Info lomba ikut, macam-macam lah. Atau teman-teman ikut-ikut healing, jalan-jalan kalau punya duit, ya alhamdulillah ikut. Tapi kalau gratis lebih bagus lagi kayak gitu kan. Pokoknya motivasi itu random. Saya pribadi aja, motivasi buat jadi aktivis itu, tau nggak munculnya di mana? Bukan karena keinginan saya kesadaran tiba-tiba ingin membangun negara, enggak. Itu nggak muncul gitu aja. Kesadaran itu muncul gara-gara saya waktu itu telat pulang malam di Pasaraya, ya, telat pulang Pasaraya, dan akhirnya saya memutuskan untuk nginap di masjid dekat Pasaraya itu, dan saya berjalan sekitar dan ternyata banyak sekali anak-anak jalanan yang jangankan mereka untuk kuliah atau sekolah segala macam, buat makan hari itu aja masih susah gitu. Jadi justru motivasi saya lahir ketika saya melihat anak-anak kecil yang nggak mendapatkan akses yang sama seperti kita, nggak memiliki orang tua yang provide gitu. Akhirnya mereka harus mencari makan dengan cara ngamen segala macam. Justru motivasi saya untuk jadi kaya itu muncul dari sana kayak gitu. Nah, mungkin kalian yang punya orang tua yang sangat suportif, kakak atau abang kalian ngebantu biaya kuliah kalian, mungkin motivasi juga bisa muncul dari sana. Jadi motivasi itu random, nggak bisa kita pukul rata. Intinya kalau lagi gabut, lagi bingung, ikut aja lah kegiatan positif, walaupun kita nggak tahu ujungnya kemana kayak gitu. Gitu aja sih. Ada pengajian ikut gitu. Siapa tahu ntar tiba-tiba Allah itu ngasih kita hidayah itu dari hal-hal yang tidak terduga loh. Nah, kayak gitu sih. Mungkin itu aja, mudah-mudahan membantu. Saya kembalikan. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bang Edwin, Bang Dedi, dan juga Bang Johari yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara. Dapat kita simpulkan dari eh, diskusi kita tadi bahwa mahasiswa bukan sekedar status atau fase dalam kehidupan, melainkan tonggak perubahan dan harapan bagi bangsa juga. Nah, mahasiswa bisa menjadi apa saja, melakukan apa saja, bisa menjadi pemimpin, inovator, pejuang nilai, atau pengawal moral, sama mampu memaknai peran tersebut dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Nah, jangan takut untuk mencoba, jangan ragu mengambil peran, karena sejarah selalu menulis namanya dari mereka yang berani melangkah meski jalannya belum pasti.
Jadikan diskusi ini bukan hanya sebagai ruang bertukar pikiran, tapi sebagai titik awal untuk bertindak ke depannya. Oke, untuk terakhir, ingat mahasiswa bisa apa? Jawabannya adalah ada pada diri kita, di pilihan, komitmen, dan aksi nyata yang kita ambil pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita songsong masa depan dengan langkah penuh keyakinan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Edwin, Dedi, dan juga Johari ya. Dona, terima kasih banyak. Siap, Siap, Bang. sama-sama Bang, Ya sama-sama Pak, Bang. makasih banyak. Sama-sama Pak. Alhamdulillah, ditunggu nih aksi nyata dari mahasiswa ITBHS ya. Bang Edwin ya, Bang Dedi, Johari ya. Siap Pak. Insya Allah ini Agus Salim muda nih, Edwin ya, Dedi ya, Johari. Ini Agus Salim muda, insya Allah lahir dari ITBHS, insya Allah. Amin, insyaallah. Oke, izin lab semua, terima kasih banyak semua ITBHS. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih abang-abang narasumber semuanya. Oh ya, ininya Dona jadi, oh ya belum ya, yang tadi ya. Iya Pak, untuk sertifikat para pembicara kita akan kirimkan lewat via WhatsApp saja Pak. Ya, Ya, untuk baik. sertifikat para Terima kasih. peserta kepada yang sudah mengisi link absen, kami juga akan mengirimkan via WhatsApp. Terima kasih. Oke, makasih semua, makasih teman-teman. Terima kasih. Oke, ini berarti udah boleh live ya? Oke, baik. Izin teman-teman semuanya, Bang Liman, makasih banyak atas undangannya. Dan juga ada Johari selaku Presma. Selamat Siap Bang. menyelesaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan besok jadi politisi ya, atau ikut KNPI ntar besok. Amin. Makasih banyak Bang. Ya, juga Dedi Irwansyah selaku Presma UNAN. Tetap lanjutkan amanah, jadi penegak kebenaran paling utama. UNAN itu terkenal dengan vokalnya, dengan cerdasnya dalam manajemen aksi ataupun orasi. Semangat untuk karir dan akademiknya. Oke. Terima kasih Bang Edwin, terima kasih rekan-rekan semua, izin. Oke, adik-adik ITBH semangat semuanya, temukan celah untuk meraih impian kalian masing-masing. Nanti kalau misalnya kita keep in contact, nanti bisa ini ya. Kebetulan saya juga ada Instagram, Edwin_Martinez2303. Nanti kalau mau follow-follow kita ntar bisa. Baik ya Bang. Ya siap, tapi fotonya harus pakai foto asli ya. Kalau fotonya meme saya nggak tahu nih. Siap Bang. Buat di kolom chat itu. Itu kalau untuk Instagram. Kebetulan saya cukup aktif untuk publikasi. Baik, terima kasih semuanya. Senang berjumpa hari ini. Ingat, fokus aja ke self development. Gak usah pikirin negatif-negatif ya. Selevel Nabi aja tetap ada yang membenci, apalagi kita yang bukan Nabi. Ya, jadi fokus aja ke mana yang